Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Fauzan. Kali ini saya akan menjelaskan soal dasar penggunaan UI komponen pada Ionix dan penerapan input dan output data. Pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu bentuk seperti apa sih Ionix yang dari Ionix project yang telah kita buat sebelumnya. Kita hanya perlu masuk ke terminal, new terminal. Di sini biasanya akan langsung masuk PowerShell. Tapi karena yang kita butuhkan adalah command prompt, kita bisa mengubahnya lewat sini, masuk ke command prompt. Oke. Sebenarnya untuk melihat project kita hanya perlu menuliskan ionix.serve, tapi karena saya telah membukanya, jadi kita akan menjadikan ini sebagai base. Pertama, kita harus mencari tahu gimana cara mengubah dari base ini, yaitu dari ready to create an app. Biasanya tulisan itu akan muncul di file dari src, lalu masuk ke app, home, lalu masuk ke file homepage HTML. Kita bisa lihat dari sini. Gimana bisa yakin? Satu cara buat yakin bahwa tulisan itu ada di file ini, kita hanya bisa mengubahnya. Misalnya kita ubah dengan apa aja, bebas. Lalu kita save, lalu kita pergi ke web dan kita reload. Kita tunggu. Oke, kita acak yang seperti yang kita lakukan tadi, kita tinggal ctrl z. Nah, tambah UI dari tampilan web yang telah Ionix yang pertama, kita hanya perlu pergi ke websitenya Ionix, pergi ke komponen. Nah, di sini kita bisa munculkan beberapa template dari Ionix itu sendiri. Kita bisa, misal kita akan masukkan input. Di sini akan ada beberapa opsi pilihan. Tunggu sebentar. Nah, di beberapa opsi ini kita bebas memilih, kita bisa memilih apa aja. Di sini bila misal kita memilih untuk menggunakan output ini, input ini, kita akan diberikan pilihan mulai dari Angular, JavaScript, React, dan Vue. Tapi karena project Ionix yang kita jalankan ini menggunakan Angular, kita akan memilih Angular. Di sini kita hanya perlu Nah, karena kita tahu div itu adalah center dari tampilan tadi sini dan hanya menyisakan div-nya saja. Hapus, lalu kita Nah, kita rapihkan. Oke. Nah, setelah tampilannya muncul, kita bisa langsung add. Lalu kita lihat. Kita tunggu sebentar. Setelah UI-nya muncul, kita bisa
mengeditnya sesuka hati, seperti kita hanya menggunakan yang bawah, ini bisa langsung dihapus. Lalu kita misalnya bisa mengubah dari label menjadi diubah menjadi nama, misalnya nama lengkap. Lalu kita bisa Oke, untuk menyiapkan outputnya kita harus membuat tombol untuk men-trigger dari si input. Pertama, mari kita cari button. Kita ke komponen, nyari button. Nah, ini button. Setelah itu kita cari button yang kita inginkan. Nah, misalnya kita bisa menggunakan button ini. Kita hanya perlu menyalinnya di bawah. Lalu mari kita cari yang blok, karena hanya tertarik untuk blok. Nah, setelah blok hanya button bloknya saja, kita bisa simpan. Lalu kita lihat di sini. Oke, setelah tombolnya berhasil dibuat, maka kita hanya perlu memasukkan mengedit code-nya saja, menampilkan output dari input yang kita inginkan. Oke, ayo kita coba. Kita masuk ke homepage HTML. Lalu kita hanya perlu ketik untuk menampilkan output. Kita hanya perlu ke homepage TS, lalu
Ketikkan di nama, lalu masukkan jenisnya, jenis data yang akan ditampilkan, yaitu string, dan ini akan dikosongkan saja. Oke. Lalu homepage lagi. Modul yaitu dengan cara memasukkannya seperti ini, sama dengan name. Sebentar, salah. Masuk ke sini. ng modul. Setelah itu kita bisa nambah memasukkan subjek tujuan kita, yaitu tadi yang kita buat, name. Nah, mari kita lihat apakah itu berhasil atau tidak. Dan seperti yang dilihat akan error. Kenapa error? Karena kita tidak memasukkan trigger dari hubungannya. Bagaimana cara menghubungkannya? Kita hanya perlu memasukkan salah, ini ada di kita perbaiki. Di sini name, kita di sini di bawah construct, misalnya yang kita masukkan triggernya adalah do submit. Tutup dan lalu dengan console.log lalu apa yang akan dilakukan saat sudah di trigger gitu. Misalnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan nama. Jadi kita memasukkan yaitu datanya nama, tapi tidak bisa langsung karena kita harus menambahkannya dengan this dot nama. Oke, save.
lalu kita pergi ke homepage. Di sini kita harus menambahkan lagi, yaitu klik di sini. Klik yang men-trigger kita tadi, do submit. Untuk lebih sesuai blok ini, akan saya ganti dengan submit. Oke, kita bisa langsung save. Bentar. Setelah partnya selesai, kita bisa langsung mencobanya, seperti mencoba memasukkan nama, kamar, pencet submit, maka akan terinput. Oke, untuk materi ini kita lanjut.